Saya langsung ke Pak Menteri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Pak Menteri, tadi saya sebelum memberikan kesempatan pada Anda untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Rian tadi soal eksekusinya nanti gimana, padat karya nggak rapat-rapat, nggak deket-deket, bingung juga ini nanti bayangannya seperti apa. Kemudian juga bagaimana pengelolaannya, saya tambahkan tadi terkait dengan mungkin nanti 59 triliun, ini uang yang rawan untuk dikorupsi. Tapi sebelum menjawab itu saya ingin bertanya dulu, seberapa parah dampak ekonomi bagi warga desa di tengah corona yang merebak ini baru sekitar 3 pekan, Pak Menteri. Bisakah kemudian dijelaskan? Pertama, sampai dengan hari ini untuk di desa memang belum dalam tanda kutip begitu terasa. Oke. Tapi harus diantisipasi betul. Itulah makanya Kementerian Desa betul-betul concern dan fokus sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Karena ini bahaya kalau desa tidak segera disadarkan, dipahamkan untuk melakukan antisipasi-antisipasi. Itulah makanya pekerjaan saya hari ini tiap hari itu melakukan komunikasi dengan desa. Kadang-kadang pakai telekonferensi, kadang-kadang bertelepon untuk melihat bagaimana suasana desa. Nah, surat edaran Kementerian Desa yang kita luncurkan itu juga dalam rangka menciptakan iklim kewaspadaan, bukan untuk menakut-nakuti. Ini yang terkait dengan dampak. Tetapi ke depan, kalau kemudian kita contohkan aja sederhana, kalau Jakarta, Jabodetabek, kemudian terjadi situasi yang tidak diharapkan, kemudian pekerja-pekerja informal karena situasinya kemudian kekurangan tidak ada pekerjaan, mereka pulang. Kita semua tahu bahwa hari ini Jakarta adalah pusat epicentrum. Betul. Nah, kalau kemudian pulang itu karirnya ini harus kita antisipasi. Itulah makanya surat edaran Menteri Desa yang kita luncurkan itu mengatur 2 hal yang terakhir ini. Pertama, dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa tadi. Yang kedua, itu desa tanggap COVID-19. Jadi yang kedua ini untuk melakukan proses pencegahan. Ini yang penting. Kewaspadaan, pencegahan, dan kalau memang terpaksa bisa digunakan untuk penanganan COVID-19. Nah, kemudian terkait dengan berapa sih dana desa yang tersalur, perlu saya tegaskan lagi, kalau ngomong dana APBN yang tersalur ke daerah, ngomong 2019, ini contoh 2019, itu ratusan triliun. Untuk dana desa ada 70 triliun 2019, masuk ke kas daerah, baru didistribusikan ke desa. 2020 ini berbeda. Jadi dana transfer ke kabupaten itu beda dengan dana desa. Kenapa? Karena dana desa tidak lagi lewat kas daerah, tapi langsung dari rekening kas umum negara langsung ke rekening kas desa. Berapa jumlahnya dana desa yang akan disalurkan? 72 triliun setahun, yang kemudian dibagi paling tidak menjadi tiga proses, 3 tahapan, 40%, 40% dan 20%. Anggap aja tahapannya sama, baik desa mandiri maupun yang maju dan berkembang. Tetapi kalau kita asumsikan aja 40% dari 72 triliun, itu berarti sekitar 28 triliun tahap pertama. Jadi bukan 59 triliun, 28 triliun tahap pertama untuk dana desa yang langsung ke transfer ke rekening kas. Jadi 72 triliun yang akan pertama kali disalurkan, Pak, ya? Sekitar 28 triliun total untuk tahap pertama. Nanti total 72 triliun. Total 70 triliun sesuai dengan untuk 75.000 desa kurang lebih seluruh Indonesia. 75.000 desa, 74.953. Pak, saya ingin tanya Pak, artinya kan begini, ini kan beberapa kota besar sekarang sedang mengurangi kegiatan work from home, sehingga ada beberapa juga yang kemudian mengurangi kegiatan, sehingga pekerja-pekerja di sektor tersebut di kota-kota besar itu kembali ke desa. Dan ketika kembali ke desa, saya ingin konfirmasi. Itu yang harus kita antisipasi. Betul. Kembali ke desa, maka sudah disiapkan padat karya yang Anda sebutkan tadi, Pak Menteri, bahwa akan segera dilakukan, kapan Pak? Mungkin minggu depan atau bulan depan? Kalau bulan depan saya pikir agak kelamaan. Sudah ada yang jalan ini. Sudah ada yang jalan. Jadi begini ya, padat karya tunai desa itu bukan hal yang baru. Jadi sudah sekian tahun itu berjalan. Tetapi ditambahkan. Tetapi memang untuk 2020 ini dimantapkan lagi.
dimantapkan lagi. Dimantapkan Jadi maksudnya apa, Pak? dana desa itu dimantapkan lagi supaya lebih fokus. Oke. Jadi gini, dana desa itu kan digunakan untuk banyak hal. Pertumbuhan ekonomi, kemudian pemberdayaan masyarakat, Ya. dan sumber daya masyarakat. Ya. Jadi bisa untuk pendidikan, bisa untuk pembangunan infrastruktur, bisa untuk hal-hal yang terkait dengan peningkatan gizi keluarga, gizi anak-anak dan seterusnya. Nah itu normatifnya seperti itu. Ya. Tetapi untuk 2020 ini dengan Dikerucut. kondisi yang seperti ini, Bapak Presiden memberikan arahan pakai untuk 2 hal saja. Oke, Jangan baik, banyak-banyak. 2 hal saja. Apa itu? Padat karya tunai desa Iya. sama tanggap COVID-19. Baik, itu yang difokuskan Bapak 2 katakan hal tadi ya. inilah yang kemudian betul Baik. difokuskan Baik. untuk itu. Pak, mohon maaf, saya harus ke Pak terus Rian sebentar, nanti saya akan terkait berikan dengan- kesempatan ke Pak Menteri. Pak Rian, tadi Anda sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Ini berarti semua sudah program lama, hanya difokuskan yang tadi ada beberapa program, sekarang hanya 2 program, padat karya dan meminimalisir penularan COVID-19. Justru harusnya lebih fokus, lebih gampang untuk pengawasan. Jadi soal korupsi misalnya atau eksekusi nanti lebih mudah untuk pemeriksaannya. Satu, kemudian yang kedua akan lebih banyak dari proyek-proyek padat karya ini yang bisa menyerap tenaga kerja. Meskipun tadi dijanjikan oleh Pak Menteri akan dilakukan physical distancing atau jarak fisik 2 meter. Jadi begini, pertama saya apresiasi pada Pak Menteri bahwa kebijakan betul. Jadi 2 fokus tadi. Tapi kalau boleh saya berikan masukan, Silakan, Mas. dibalik saja. Nomor 1 harus yang namanya itu perlindungan masyarakat desa atas ancaman COVID dulu. Oke. Karena yang terjadi di Indonesia sekarang ini, pendekatan kita ngurusi corona ini masalahnya ekonomi dulu. Padahal di dalam kondisi emergensi itu adalah keamanan dulu, health security. Jadi saran saya kalau boleh kita balik saja. Kita udah ketatalan di pusat nih. Di pusat nih ngurus ekonomi dulu, kemudian setelah itu begitu merebak, panik. Saya sepakat dengan Pak Menteri. Pak Menteri mengatakan bahwa bagaimana orang-orang yang pulang ke kampung. Pak Menteri bagus sekali, Bapak mempunyai pandangan sangat bagus. Sehingga kalau boleh dilanjutkan aja. Jadi diubah. Nomor 1 adalah bagaimana itu melindungi masyarakat desa dari kedatangan teman-teman yang dari kota pulang kampung tadi. Sehingga program pertama justru membuat desa-desa itu membentengi diri, bukan nggak boleh masuk. Tapi begitu mereka datang, ada misalnya siapkan alat kesehatan dan seterusnya. Baru ekonomi nomor 2. Sehingga kalau boleh, katakanlah 2/3 untuk kesehatan dulu. Yang ekonomi belakangan aja. Karena apa? First thing first-nya, kalau kita belajar masalah manajemen ya, first thing first, itu pengamanan kesehatan dulu. Jadi kalau boleh izin, dibalik aja Pak Menteri. Oke, baik. Terakhir Pak Menteri, apa yang bisa disampaikan? Ada usulan dari Bung Rian Nugroho. Terima kasih Bung Rian, kita sangat mengapresiasi saran dari Bung Rian. Iya. Itulah makanya surat edaran Menteri Desa terkait dengan penggunaan dana desa itu simultan, Bung. Jadi bareng. Bareng itu dalam artian dua-duanya sudah dianggarkan di APBDes, penggunaannya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Nah, itulah makanya di desa juga kita bentuk yang namanya Desa Tanggap COVID-19. Oke. Tugasnya apa? Tugasnya Desa Tanggap COVID-19 itu langkahnya pertama membentuk tim relawan lawan COVID-19. Jadi relawan desa lawan COVID-19. Tegas sekali, relawan desa lawan COVID-19. Relawan desa lawan COVID-19 ini tugasnya yang pertama melakukan pencegahan. Nah, dan seterusnya sampai penanganan. Ketika desa ini masih dalam kondisi stabil, daerahnya masih menganggap bahwa daerah dan desanya masih bisa diantisipasi dengan baik, tetap pencegahan dilakukan. Sosialisasi kepada masyarakat dengan bentuk edukasi, pendataan penduduk desa yang usia rentan penyakit. Yang sepuh, yang penyakit menahun, balita. Jadi semua sudah dilakukan secara bersama-sama. Di sisi lain, di samping melakukan sosialisasi, di sisi lain juga terus melakukan antisipasi terhadap dampak ekonomi. Dua dampak besar terhadap dari corona ini, ekonomi dan kesehatan atau kesehatan dan ekonomi adalah sesuatu yang tidak bisa diambil mana yang lebih dulu, tergantung pada situasi berjalan daerahnya, beriringan, situasi desanya. Jangan sampai sakit, tapi ekonomi pasti dapur tetap ngebul. harus sudah tercantum di dalam
APBDes. Iya, begitu. betul. Jadi sehat tapi dapur juga tetap ngebul, begitulah kurang lebih ya di desa. Ini karena Betul, ada kemudian iya. dari kota ini yang kemudian kembali ke desa di saat ini, sehingga di desa mereka tidak punya pekerjaan dan difokuskan oleh pemerintah untuk membuat program-program padat karya dengan memperhatikan meminimalisir penularan corona, juga sosialisasi dan penanganan corona. Terima kasih Pak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Abdul Halim Iskandar, juga Bung Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Terima kasih sekali lagi informasinya. Ini merupakan informasi yang terbaru yang kemudian disampaikan dari pasca pidato Presiden sore tadi. Terima kasih. Saudara, pemerintah melakukan beragam cara untuk mencegah meluasnya wabah corona. Salah satunya menjaga jarak aman antar warga, termasuk belajar, bekerja, dan juga beribadah di rumah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, termasuk perbincangan dengan AA Gim dan juga Ketua Umum PGI.